Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang hak asasi manusia di ruang yang sempit. Perkenalkan, saya Maisa Atsani dan teman-teman saya Muhammad Farah Sajidah, Alvin Christian, dan Kania Winimarta. Konsep dasar HAM. Pada prinsipnya, persoalan hak asasi manusia dalam sebuah aspek merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif teolog, pelindungan hak-hak kodrati atau hak asasi manusia merupakan dasar dalam pendirian suatu negara. Setiap orang harus tunduk terhadap kekuasaan negara sepanjang dilakukan menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan serta melindungi hak-hak kodrati rakyat. Di mana hak-hak kodrati yang dilindungi negara ini adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan terpisahkan dari manusia sejak keadaan alamiah atau state of nature, yaitu life, liberty, and estate. Negara hanya akan memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat apabila negara akan merealisasikan HAM rakyatnya. Selanjutnya, tantangan penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, sistem hukum yang lemah, yaitu banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, terkhususnya kasus korupsi di Indonesia. Yang kedua, budaya impunitas, yaitu tidak adanya hukuman bagi pelajar. Yang ketiga, keterlibatan aparat dalam pelanggaran HAM, yaitu kekerasan yang dilakukan aparat dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, kepentingan politik dan ekonomi. Yang kelima, pemenuhan hak sipil, yaitu hak minoritas yang terdiskriminasi. Yang keenam, perlindungan terhadap aktivis atau pembela HAM, di mana aktivis yang memperjuangkan HAM seringkali menjadi korban ancaman, intimidasi, atau kekerasan. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Selanjutnya, LSM dan Komnas HAM. LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, yaitu dengan memperjuangkan hak masyarakat, termasuk hak sipil dan politik. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Sehingga Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komnas HAM memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak masyarakat, mengadvokasi kasus pelanggaran HAM, serta memberikan tekanan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Sajidah Abdullah. Dengan nomor di belakang 101, di sini saya akan mempresentasikan tentang hak-hak minoritas dan perlindungan HAM. Kemudian studi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, hak-hak minoritas dan perlindungan HAM. Kesetaraan antara kewajiban dan hak dalam rangka implementasi hak asasi sebagaimana dimaksud dalam konteks paradigma hukum Indonesia. Yang kedua, kesewenangan dan penangkapan, dipersulitnya mendapatkan pendidikan, pembubaran, pelatihan, kekerasan dalam proses hukum, serta pengusiran dan persekusi. Yang selanjutnya, isu intoleransi dan konservatisme agama. Semakin banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pusat hanya berdasarkan nilai-nilai atau agama tertentu, dan hal ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja. Misalnya ketika pemimpin daerah membuat kebijakan berdasarkan keyakinan atau agama yang disuruhnya, sementara itu sering terjadi perdebatan tentang penetapan favoritisme, sebab dalam membuat kebijakan seharusnya didasarkan pada konstitusi, bukan pada satu agama tertentu. Yang selanjutnya, jaminan dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28A sampai 28J hak asasi manusia bersih tentang yang pertama UUD 1945 memuat satu hak khusus tentang HAM, yaitu bab XA yang terdiri dari pasal 28A hingga pasal 28J. Berikut beberapa hak utama yang dijamin. Yang kedua, pasal 28A yaitu bersih tentang hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup. Yang ketiga, pasal 28C yang selanjutnya pasal 28B bersih tentang hak
setiap orang untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang selanjutnya pasal 28C berisi tentang hak setiap orang untuk berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan mengembangkan diri. Yang selanjutnya pasal 28D, hak atas kepastian hukum, perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang selanjutnya pasal 28E, yaitu hak untuk kebebasan agama, kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul serta berserikat. Yang selanjutnya pasal 28F, yang itu berisi tentang hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Pasal 28H, atas kesejahteraan, lingkungan yang baik dan pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya pasal 28T, yaitu berisi hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, perbudakan, dan diskriminasi. Yang terakhir pasal 28C, yaitu berisi dengan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Selanjutnya saya akan membacakan studi kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu dengan judul perlindungan terhadap supporter sepak bola ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, studi kasus tragedi Kanjuruhan. Salah satu contoh pelanggaran yang saat ini mendapat perhatian terhadap pelanggaran HAM di dalam Indonesia terjadi di tragedi Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban. Tragedi Stadion Kanjuruhan memiliki arti penting dalam sejarah sepak bola di Indonesia dan mendapat sorotan dari media manapun, nasional bahkan internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh bahwa tragedi Kanjuruhan sejatinya harus memberikan kejelasan tentang kedudukan hukum dan tanggung jawab dari negara, sebagaimana atas negara hukum dan memberikan keadilan atas terjadinya pelanggaran HAM bagi supporter sepak bola pada tragedi Kanjuruhan. Penggemar sepak bola di tragedi Stadion Kanjuruhan meminta atas pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang terjadi, perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh negara. Pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam lingkup nasional yang dilakukan oleh aparat hukum negara. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Seperti yang sudah dijelaskan, hak asasi manusia sudah melekat sejak ia lahir dan bersifat universal tanpa bisa dibeda-bedakan. Sebagai negara hukum pun sudah memiliki kewajiban besar bahwa negara harus melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan. Oke, memasuki upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia ini. Pada poin pertama, pemerintah telah membentuk regulasi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Seperti pengertian HAM yang sudah dijelaskan tadi, undang-undang ini pun berfokus sebagai perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.
Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dikurangi, seperti hak hidup, hak memiliki kebebasan, dan hak untuk tidak dapat disiksa. Pada poin kedua, pemerintah pun telah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terkait peradilan HAM. Dalam undang-undang ini, pemerintah berfokus untuk menangani kasus-kasus seperti HAM berat, dan peradilan HAM berfokus sebagai forum utama untuk menangani kasus seperti kasus genosida dan kasus kejahatan terhadap manusia. Seperti yang kita tahu kasus pada Timor Timur tahun 1999 setelah referendum bahwa Timor Timur akan merdeka dari Indonesia. Hal ini pun menyebabkan kekerasan masif yang melibatkan milisi pro-integrasi dan aparat keamanan. Peristiwa ini pun mencakup seperti pembunuhan, pengusiran, dan perusakan properti secara besar-besaran. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjadi landasan utama sebagai dasar hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Pada poin ketiga yaitu ratifikasi konvensi internasional sebagai perangkat bagian hukum HAM di dunia. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti hak sipil, hak ekonomi, hak politik, dan hak sosial budaya. Langkah ini pun memperkuat posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas global untuk memperkuat dan menghormati hak asasi manusia di ranah universal. Ratifikasi ini pun memberikan landasan hukum tambahan untuk melindungi hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada poin keempat, pemerintah pun telah membuat mekanisme pengaduan sebagai penyediaan saluran bagi masyarakat untuk mengadukan pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekitarnya ataupun yang telah terjadi untuk mendapatkan sebuah keadilan. Sebaik-baiknya langkah, semua implementasi pun harus tegas dan lebih konsisten untuk memastikan bahwa proses hukum itu harus berjalan lebih transparan dan tidak tunduk pada kepentingan politik. Demikianlah presentasi yang telah kelompok kami sampaikan dengan tema membincangkan HAM di ruang sempit. Mari kita terus bersama-sama untuk saling menjaga dan menghormati hak asasi manusia sebagai fondasi utama untuk membentuk keadilan, perdamaian, dan kesetaraan di dunia ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat menjadi inspirasi dan pengingat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hak asasi manusia.